Amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kenapa ya? Karena muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Jamaah sehat semua? Badannya lancar, tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri, anak cucu panjenengan semua makin baik, sholih-sholihah. Amin. Jamaah sekalian, hari ini kita akan kaji yaitu dari surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang ke-27, yaitu kaitannya dengan adab akhlak kita bertamu. Tetapi ayat ini dikaitkan dengan beberapa hadis Nabi SAW dan sikap para sahabat Nabi. Jadi jamaah sekalian, kalau kita belajar Islam, Rasul menyatakan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu sangat tinggi dan tidak ada yang melebihinya. Kemudian juga Islam itu kaitannya selain dengan masalah iman, tauhid, akidah, syariah, ibadah, muamalah, juga kaitannya dengan akhlak. Yang itu tidak ada dalam agama lain, ya. Nah, termasuk ini dianggap sepele mungkin, tetapi ternyata ini sangat mendasar sekali dalam kaitannya hablum minallah dan hablum minannas. Jadi orang baik hubungannya dengan Allah, tunggu dulu, tidak cukup kalau dia hubungan dengan manusia tidak baik. Maka ketika ada orang mengatakan, yang penting kita urusan dengan Allah saja cukup. Oh, tidak boleh begitu. Buktinya ada sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan agar kami dicintai oleh Allah dan disukai oleh manusia? Dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia. Ya, salah satunya apa? Yaitu afsus salam, menebarkan salam. Tapi dalam riwayat yang lain, agar dicintai oleh Allah itu pastikan kamu zuhud terhadap dunia. Siapa yang dia zuhud terhadap dunia, artinya apa? Dia lebih mencintai akhirat daripada dunia, maka dia akan dicintai oleh Allah. Dan yang kedua adalah yaitu tidak punya rasa iri kepada pemberian Allah kepada orang lain. Ya. Kita hanya boleh iri dalam dua hal saja. Satu, ada orang yang diberi ilmu, dengan ilmunya
dia ajarkan, dia dakwakan, dan ilmunya benar. Ya, ilmu yang benar artinya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ya. Dan ternyata cara memahami, mengamalkan itu, Al-Quran itu diperjelas oleh hadis Nabi. Nah, prakteknya dalam sirah. Makanya nggak bisa terlepas 3 hal ini. Gimana prakteknya, sirahnya? Ya. Kalau dalam hadis contohnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falukrim jarahu. Ini kaitannya juga dengan adab 3 hal penting. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata yang baik, kalau enggak diam. Ucapan seorang muslim mukmin harus mengandung nasihat, mengandung ilmu, mengandung hikmah, mengandung manfaat, mengandung ajakan kepada iman, kepada tauhid, kepada ibadah, amar ma'ruf nahi munkar, dan sekaligus ucapan yang mengingatkan agar manusia menjauhkan segala perilaku yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak diam, tapi diamnya dia adalah diam yang dalam keadaan berzikrillah, berzikir kepada Allah. Makanya ada berbicara juga diajarkan di dalam Islam. Contoh yang lain, Nabi mengatakan laisa minna man lam yuqa wa lam yuqir kabirana wa lam yarham saghirana. Enggak dikatakan dia beriman, ya. Bukanlah dari tergolongan umatku, kata Nabi, siapa yang muda tidak menghormati yang tua tidak menyayangi yang muda. Nah, kita hari ini akan kaji yaitu dari surat An-Nur ayat yang ke-27. Pak Adi kayaknya sudah menyiapkan ya, silakan Pak Adi. Surat An-Nur, surat yang ke-24, boleh ayatnya, kemudian artinya. Ayat yang ke-27. J. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu